Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini Injil bagaimana mengisahkan orang-orang Farisi mengkritik Yesus dan para muridnya oleh karena para murid mengambil atau memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Dan Yesus membela para murid dengan berargumentasi dengan jawaban bagaimana kisah Daud dan para pengikutnya ketika mereka lapar, mereka mengambil roti yang sesungguhnya tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam. Saudara-saudari, intinya hukum atau aturan atau kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita itu untuk manusia dan teristimewa untuk memanusiakan manusia agar manusia hidup sesuai dengan dasar kehidupannya, dasar ciptaannya. Dan yang kedua, setiap aturan itu harus selaras, harmonis dengan martabat kehidupan manusia. Hari Sabat adalah hari yang diperuntukkan manusia bagi Allah. Sehingga Sabat itu berarti berhenti, melepaskan diri. Saat itu hewan, manusia tidak boleh bekerja. Ingat, waktu Sabat adalah waktu melepaskan diri. Melepaskan diri dari belenggu-belenggu dunia yang mengikat. Melepaskan diri dari perbudakan-perbudakan manusia, perbudakan dunia yang menghalangi manusia untuk mengasihi Allah, yang menghalangi manusia untuk berrelasi dengan Allah, dan menghalangi manusia untuk mengalami cinta Allah. Oleh karena itu hari Sabat adalah hari di mana manusia ingin berrelasi dengan Allah, mengasihi Allah sebagai Allah yang penuh cipta, Allah pencipta, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan manusia, Allah yang ada dalam diri manusia. Ketika orang Farisi mengkritik, mereka hanya melihat aturan tanpa melihat manusianya. Sehingga jangan hanya mementingkan satu aturan, tapi mengabaikan kemanusiaan, mengabaikan harkat dan martabat. Kita mendengar hari ini bahwa sesungguhnya para murid dalam perjalanan dan mereka merasa lapar. Naluri seorang manusia ketika ia lapar adalah mencari makan.
mencari makan. Dan ketika ia menemukan makanan, tentu ia ingin mengisi kelaparannya, yang membuat agar dirinya dikenyangkan dan memperoleh kekuatan baru. Dalam konteks ini kita tahu bahwa para murid berjalan bersama Yesus dan mereka sedang melakukan pewartaan. Mereka sedang membawa kabar sukacita Injil, kabar sukacita kerajaan. Dan tentu mereka membutuhkan kekuatan. Dan tidak ada yang salah. Karena dengan mereka makan, mereka hidup. Disinilah kita harus melihat bahwa nilai kemanusiaan harus jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Aturan harus mendukung manusia. Dan manusia hadir untuk membuat hidupnya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Yaitu agar manusia hidup di dalam sukacita, hidup dalam kegembiraan. Tidak mungkin orang lapar bisa bahagia. Tidak mungkin seorang lapar bisa hidup, bisa bersukacita. Tidak. Saudara-saudari, marilah dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dalam satu aturan, buatlah aturan itu untuk mengasihi sesama dan untuk memuliakan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sesama kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.